Phoenix Brothers Radio Station. Nah, kalau tadi Doi bilang Doi akan balik. Yes, Dodio Sandra balik lagi nemenin kamu. Ini spesial obrolan selama 1 jam. Ngebahas tentang, sebenarnya dari kemarin-kemarin kita ngebahas tentang Sastra Saraswati Swana. Tapi kalau misalnya Viner juga ngikutin dari Sastra Saraswati Swana 1, selalu ada saja sebenarnya wadah untuk anak muda dalam beberapa kegiatan yang digelar. Termasuk mungkin lomba-lomba yang disertai dengan workshop. Di mana hal ini tentu saja akan menambah ilmu buat kita anak-anak muda yang haus akan ilmu-ilmu baru dan juga pengetahuan. Terutama anak muda dan juga masyarakat Bali. Dan tidak hanya seni tradisional yang menarik adalah seni kontemporer modern juga punya ruang. Dan kali ini Yayasan Purikauhan Ubud kembali menyelenggarakan Sastra Saraswati Swana untuk yang keempat kalinya. Dan saya tidak sendirian hari ini karena ngobrol-ngobrol ada 2 orang spesial, 2 orang penting dalam acara ini. Ada Bapak Anak Agung Gede Aryawan, beliau adalah pengurus Yayasan Purikauhan Ubud, dan juga Bapak Agung Oka Sudarsana, beliau adalah animator. Selamat pagi Om Swastiastu, boleh dipakai mic-nya. Oke, selamat pagi. Nah, baru kedengaran suaranya. Oke, nanti untuk Pak Oka agak lebih dekat mic-nya, boleh ya? Oke. Nah, segitu Pak, mantap luar biasa. Tapi ketika saya membahas tentang animator, beliau memang setelah saya lihat-lihat dan cross-check, wow, nama besar luar biasa. Tetapi saya mungkin ke Pak Anak Agung Gede Aryawan dulu. Sekali lagi membahas Sastra Saraswati Swana ini kalau kami lihat selalu buka ruang untuk anak muda. Disertai juga dengan workshop, dan yang bikin saya penasaran adalah kenapa demikian, kenapa memberikan ruang untuk anak muda dan ada workshop dan segala macamnya. Mungkin boleh dibantu? Oke. Selamat pagi, selamat mendengarkan untuk Winners ya. Winners. Oke, ya ini sebenarnya sudah tahun keempat ya kita mengundang atau mengajak anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dari segi kreativitas ya. Tahun-tahun sebelumnya kita juga pernah mengadakan lomba film pendek, lomba kartun, lomba tulisan sastra dan lain sebagainya. Nah tahun ini itu kita pingin mengajak anak-anak muda untuk berbicara mengenai kepemimpinan, tapi dengan mengadopsi teknologi yang sekarang ya untuk menceritakan memakai animasi begitu. Nah karena animasi ini kedepannya adalah sesuatu yang akan sangat penting untuk bisa mencerahkan ya masyarakat umum begitu. Oke, berarti tema tahun ini adalah memang akan membahas tentang animasi. Dan tadi yang fokus ke anak muda, terus nih anak-anak muda. Kenapa? Apakah anak muda memang dirasa harus dapat ini atau masih banyak anak muda yang belum tahu tentang hal ini? Seperti apa? Anak muda itu kan memang masa depan ya. Oke. Jadi kita ini di Bali terutama kan anak-anak muda ini sebenarnya sangat kreatif sekali ya. Dari segi misalnya tradisi mereka itu terekspos sangat luas sekali tentang hal seni, budaya dan lain sebagainya. Walaupun kita jumlahnya kecil di Bali itu, tapi secara nasional dan internasional gaungnya cukup bagus ya. Dan kita akan ada bonus demografi ya. 2034 katanya jumlah anak muda yang produktif itu jumlahnya 70% dari penduduk Bali itu sendiri. Nah jadi sangat penting sekali dengan teknologi yang baru ini anak-anak muda juga ikut menguasai. Sehingga bisa bersumbangsi lah soal ide dan soal perspektif yang kita punya di Bali ini untuk disumbangkan untuk nasional maupun internasional begitu. Oke. Tapi kalau tadi pertanyaan saya kenapa anak muda, tapi sekarang pertanyaan saya balik lagi. Kenapa animasi? Di tengah memang seni dari sendiri itu banyak, yang lain-lain juga banyak. Bapak tadi sempat bahas bahwa anak muda juga kreatif. Animasi tahun ini ada alasan tersendiri kenapa memilih tema ini? Karena animasi itu ini kan digitalisasi ini membantu untuk kita mengekspresikan perspektif atau ide yang kita punya di Bali yang banyak ini ke dunia luar. Nah, digitalisasi ini membantu membuat animasi mungkin relatif lebih gampang ya. Dan ada hal-hal tertentu dalam animasi yang bisa diekspresikan yang sebenarnya dari bentuk film itu mungkin sulit dilakukan. Oke. Ya, jadi
animasi ini salah satu teknologi yang kita mesti adopsi nih di Bali. Karena kalau zaman dulu kan kita sebenarnya sudah ada juga animasi. Misalnya wayang itu. Oke. Ya wayang itu kan sebenarnya salah satu bentuk animasi yang terbatas gitu. Oke. Nah sekarang medianya bisa lebih luas lagi kan. Betul. Nah, jadi kita harus menguasai teknologi ini. Jadi bisa berkolaborasi antara kesenian dan juga animasi. Dari tradisi juga menggabung nggak jadi satu kayak gitu ya Kita Pak? sebenarnya udah ada kan. Betul. Cara menceritakan sesuatu dengan animasi itu sebenarnya udah ada. Dan kita sudah pernah melihatnya dari segi tradisi. Nah cuman kita harus secara teknis ini, yang kita teknologinya yang kita harus kuasai. Oke. Jadi di tengah kecanggihan teknologi ini kenapa tidak? Dan serba mungkin saja kalau ini direalisasikan begitu ya Pak ya? Benar. Nah, tadi yang menarik adalah mengenai tema. Bapak tadi sempat mention bahwa nilai-nilai utama, praktek kepemimpinan Bali dan segala macam. Mungkin saya sedikit discuss sama teman kemarin, karena ada teman nanya-nanya, kebetulan pas saya siaran, jadi baca iklannya, Kak apa sih sebenarnya tema itu yang contoh real nyatanya, mungkin pertanyaan sederhana karena yang muda-muda biar lebih konkret atau lebih detail bayangan contoh nyata dengan tema tersebut tuh seperti apa sih gitu. Kalau saya sarankan sih jangan terlalu merasa berat ya dengan judulnya yang sangat sastra sekali. Ya, karena jujur itu terasa berat buat mereka karena akan bingung. Ini temanya maksudnya apa? Kepemimpinan Bali yang seperti apa sih? Contoh, coba tanyain contoh. Besok lo talk show kan dia tanya kayak gitu sama saya. Benar. Enggak begitulah. Memang dalam kita melakukan sesuatu itu kita harus mempunyai dasar kan. Oke, baik. Dasar sastra itu sangat penting sekali karena kita memang punya dasar sastranya di Bali itu. Kita memang kaya sekali menulis leluhur kita soal kepemimpinan. Yang topiknya kali ini yang kita angkat. Oke. Nah, soal kepemimpinan itu banyak sekali di antara kita yang salah paham. Kita pikir pemimpin itu yang sesuatu yang sangat formal sekali. Iya. Ya, misalnya pemimpin daerah begitu ya. Yang memang sekarang ini tahun ini lagi topiknya ya untuk fokus ke soal pemimpinan. Betul. Bukan saja pemimpin formal saja sebenarnya, tapi juga pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di sekitar kita. Oke. Ya, ada soal jiwa kepemimpinan, ada soal memimpin secara formal. Nah, yang kita topikkan di sini adalah jiwa kepemimpinan itu sendiri. Otak saya lagi kosong nih Pak. Jadi kayak kalau Bapak bilang kayak gitu, saya belum terbayang contohnya sama sekali nih. Boleh nggak dibantu ya? Misalnya kan di sekitar kita kan misalnya kalau kita memimpin adik-adik kita misalnya. Oke. Ya. Orang tua memimpin anaknya. Ya. Begitu. Di kepemudaan misalnya ada ketua pemuda. Di samping ada ketua pemudanya, ada juga orang yang menginspirasikan pemuda yang lain dari segi tertentu. Misalnya soal seni. Itu belum tentu ketua pemudanya yang memimpin, tapi ada orang yang memberikan inspirasi ke pemuda yang lain. Itu juga leadership. Dari skup terkecil lingkungan terdekat kita berarti kepemimpinan tersebut. Oke. Mestinya kita nggak terpaku soal pemimpin formal saja. Gitu. Karena mungkin teman saya mungkin sepemikiran sama saya, anak-anak benar. Pemimpin ya yang ngomongin pemimpin republik ini, pemimpin Bali dan segala macam. Ternyata sebenarnya pemimpin yang dimaksud adalah biar tidak menjadi beban ketika kita ingin ikut lomba ini, bahwa dari circle terkecil pun bisa adalah keluarga, bisa teman dan partner kerja seperti itu ya. Oke, berarti secara garis besar temanya demikian. Ada alasan khusus terkait tema ini di samping tadi Bapak sempat bilang bahwa Bali kaya akan sastra dan segala macam, atau kenapa memilih tema tersebut di sastra Saraswati Swana keempat ini? Ya, untuk memperkaya wawasan kita saja ya. Supaya kita nggak fokus sama pemimpin formal saja. Dan kalaupun kita fokus ke pemimpin formal, kan yang kita lihat adalah nilai-nilainya. Apakah kita mempunyai pemimpin formal yang mempunyai kemampuan untuk memimpin atau tidak. Yang menginspirasikan masyarakat bahwa dia itulah yang kita harus tiru. Baik. Jadi kan kepemimpinan itu kan memberikan contoh yang baik. Harusnya.
Semestinya demikian, Iya, tapi iya, belum iya. tentu begitu kan. Kadang gitu. ya hilaf dikit lah, keselio dikit. Kadang Iya, keselio dikit iya, ya. iya, Nah, tapi tadi kalau misalkan kasusnya kayak teman saya, dia sudah ngerasa berat di tema, adakah cara yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari Sastra Saraswati Sewana untuk mengantisipasi mereka, apakah ada pembekalan terlebih dahulu atau dapat ilmu-ilmu dulu, workshop dan segala macamnya untuk peserta yang nantinya di mentoring segala macam, Pak? Ya, kita mengerti kalau animasi ini kan untuk anak-anak muda ya. Betul. Jadi yang anak muda yang kreatif, yang berbakat sebenarnya di bidang animasi. Nah, kalau kita memang sih istilahnya kompetisi ya. Tapi di sini kita juga di samping kompetisi juga kita akan membantu justru membimbing. Oke. Ya, jadi saringan pertama itu yang bersemangat dulu, Oke. yang pingin melakukan, Oh, tapi belum tentu tahu caranya Ya. yang baik. Jadi kita akan membantu dengan bimbingan-bimbingan oleh pakar-pakar yang sudah berpengalaman di bidang animasi, sehingga yang mempunyai kemauan ini berkompetisi di antara mereka, yang kemudian kita akan pilih karya yang terbaik setelah kita bantu untuk proses produksinya. Oke. Nah, jadi ada mentor-mentornya di sini yang akan membantu sebagai konsultan begitulah. Ya, Kalau ya, kita sudah mendaftar, di antara yang mendaftar itu mempunyai semacam proposal lah apa yang akan dilakukan atau di ini nanti kita akan bantu untuk ada workshop yang Oke. yang akan membimbing begitu. Jadi nggak usah khawatir deh, Iya, iya, harus pinter dulu gitu. Intinya adalah yang pertama kemauan dulu untuk ikut di acara ini. Benar. Lalu sudah punya konsep seperti apa. Ketika kamu butuh untuk mentoring dan segala macam, ini akan di-provide ada workshopnya Benar, dan oleh benar. orang-orang yang memang sudah berpengalaman di Benar, bidang tersebut. benar. Oke. Pak Ari, nanti saya akan lanjut lagi karena satu tamu saya sebelum kita break, saya ingin tahu dulu Pak Agung Oka Sudarsana dari beliau ini adalah Timeline Studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Akhirnya bisa ngobrol, dari tadi kita menyimak saja. Nah, saya panggilnya Pak Agung, Pak Oke. Yang mana aja boleh. Pak Agung ya. Saya lebih nyaman manggil Pak Agung aja. Karena dengan background CV Bapak pengalaman panjang di dunia animasi. Satu, sebelum kita break, pertanyaan saya, perkembangan atau pengamatan Bapak, perkembangan animasi di Bali seperti apa? Oke. Selamat pagi Pinar semua. Jadi kalau bertanya tentang perkembangan animasi khususnya di Bali, Ya. itu sebenarnya sudah mulai bangkit ya. Oke. Sudah mulai bangkit semenjak kemarin-kemarin ini AI ini sudah mulai merambah. Jadi kalau animator kita itu di Bali itu sudah dimudahkan. Jadi dengan visual-visual yang ada di benak aja bisa diketik dengan kalimat, itu akan muncul animasi sesuai dengan AI. Oke. Ya, Betul. itu hanya membantu saja. Dan dari situ saja teman-teman kita, adik-adik kita yang berkecimpung di dunia animasi sudah sangat menarik sekali. Sehingga adik-adik kita atau animator kita yang ada di Bali mulai banyak peminat. Oke. Karena dari situ itu dilihat, oh ternyata animasi itu gampang, cuman kita perlu ketik. Ya. Ternyata bisa muncul gerakan karakter yang kita inginkan itu muncul. Ternyata orang animator itu nggak perlu pintar gambar juga ya gitu. Banyak ada Banyak yang seperti gitu. itu. Ya. Oke. Berarti secara perkembangan keseluruhan bahwa ini sudah mulai dapat ruang atau hal baru lagi untuk anak-anak muda kita. Betul. Oke. Dan apakah mereka tahu bahwa ini hal yang menjanjikan secara finansial? Karena kan kadangkala di lain hobi kita butuh secara finansial juga ya Pak ya. Ya, Kadangkala agak-agak tidak bisa terlalu idealis. Nanti kita akan bahas lagi dan apa perkembangannya, terus seperti apa juga yang harus digali dari teman-teman yang baru belajar dengan kemanjaan AI-nya mereka cukup gampang. Nanti saya akan tanya sama Pak Agung. Boleh? Oke. Oke, kita akan lanjutkan lebih banyak ngobrol sama Pak Agung di segmen 2 setelah break yang satu ini. Yes, masih ada Dodi Yosandra untuk pagi hari ini dan juga masih ada tamu spesial saya. Ada Bapak Anak Agung Gede Aryawan dari Yayasan Pengurus Yayasan Puri Kawan Ubud dan juga Bapak Agung Oka Sudarsana, animator. Tadi di segmen sebelumnya saya sempat
sempat nanya sama Pak Agung yang memang sudah berkiprah di dunia animasi dari zaman beliau dulu sampai sekarang, itu terkait tentang perkembangan animasi di Bali. Kalau ternyata anak muda cukup kreatif mengembangkan antara teknologi dan juga kebutuhan zaman. Tetapi kalau saya balik lagi ke Pak Agung, awal mula, saya penasaran dulu Pak Agung, starting atau poin pertama akhirnya tertarik di animator tuh karena apa? Karena prestasi orang kah, dorongan atau terpaksa, nggak ada pilihan lain? Oh, Saya kepo soalnya, awal kenapa bisa jadi animator gitu? sebenarnya basic animator itu adalah menggambar. Oke, Jadi kalau nggak bisa menggambar, ya agak susah jadi animator. oke. Tapi turning point Pak Agung ketika waktu itu, oke saya fokus di animator karena memang, Pertama, yang ya ketertarikan daripada gambar itu sendiri, Oke. kenapa bisa bergerak dan lain sebagainya. Nah kalau zaman dulu kan ada film Tom and Jerry ya, yes, ya Scooby Doo gitu, Betul. tahun-tahun 70-an tuh. saya tahunya yang lebih muda ya. Nanti kalau saya tahu bilang tahun 70-an kelihatan saya Space tua Ghost. banget. Oke, ada Ya. kartun animasi, iya. Iya, dari Saat situ itu. ketertarikan kita tuh, lo kok bisa bergerak, padahal Oke. gambarnya dari tangan gitu. Betul. Nah di situ Rasa tertarik. apa sih skill yang harus dibutuhkan itu kan ternyata menggambar. Oke. Nah anak-anak kita itu sekarang ini skill menggambarnya sudah jago sekali, apalagi disuruh gambar anime. Betul. Nah, jadi pada dasarnya adalah animasi adalah itu gerak. Oke. Jadi karakter apapun yang kalian buat, entah karakter yang tidak berbentuk, pokoknya karakter aneh. Tapi kalau kalian bisa menggerakkan, itulah animasi namanya. Oke. Gitu. Tapi Pak Agung sekarang kontrak berjalan berapa? Gimana? Kontrak yang sedang berjalan sama Pak Agung dengan pengalaman yang sudah cukup lama. Kalau saya itu sistemnya Paket. apa kontrak? Oh, kontrak. Kontrak kerja Oke. tahunan. Oke. Ya. Jadi dari beberapa studio sih. Studio yang saya sudah kenal dari tahun 90 itu ada di Jepang, Ya. ada 2. Oke. Kemudian- Itu masih jalan kontrak sampai sekarang? Sampai detik ini sedang Masih. ngerjain. Sedang ngerjain, berarti masih berjalan ya? Sedang ngerjain Oke. nama ini Rantaro Oke. dan ada juga Detektif Conan Detektif Conan, oke. yang mungkin nanti tayang di bioskop di Indonesia ya. Kita tunggu tapi nggak usah di-spill terlalu banyak ya. Berarti itu 2 Jepang, terus Ya. ada lagi studio lain yang masih Ada kerja bareng? Prancis kemarin. Prancis. Ya. Oke. Prancis dia pengen kerja sama 20 seri. Oh wow. Ya lumayan. Ya uangnya lumayan, kerjaan juga lumayan Ya. sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau di animasi itu adalah pekerjaan yang padat karya. Oke, setuju. Tidak saja hanya seorang yang bisa menggambar saja bisa bekerja di animasi, Ya. tetapi seorang musikus, seorang dubber, seorang editing itu bisa. Karena sepaket kan kerjaan itu, Pak. Betul. Oh. Jadi satu paket, jadi padat karya sekali. Nah, yang padat karya itu adalah pada tahapan produksi. Oke. Tahapan produksi itu apa sih? Jadi pada saat mengerjakan gambar itu sendiri. Oke. Sebenarnya saya butuh segmen khusus untuk ngobrol tentang Pak Agung tentang dunia animasi ini ya. Tapi karena kita terkait dengan Sastra Saraswati Swana, mungkin saya pengen tahu dulu ketika awalnya ditawari untuk ikut kerjasama dalam proyek keempat dari Sastra Saraswati Swana, obrolan seperti apa yang pertamanya yang akhirnya mengiyakan seorang Pak Agung untuk oke saya ikut join di sini deh di acara dari Purikawan Ubud ini. Yang pertama saya pikirkan adalah, kok tumben? Akhirnya ada. Akhirnya Oke. yang lama ditunggu ini akhirnya Datang loh, kok juga. ada datang juga gitu. Oke. Nah selama ini kan yang mengkontak saya itu ya kebanyakan dari luar sih ya. Oke. Belum ada yang memang khusus dari Bali sih. Mhm. Saya beberapa kali juga ngajuin khusus untuk di Bali ya. Belum masuk. Belum Oke, gitu. iya, Belum iya, ada iya, dana iya, dan iya. lain sebagainya. Ya. Tapi begitu dikontak dari Purikawan Ubud, Ya. kita mau nyelenggarain workshop, kita mau nyelenggarain lomba animasi. Loh kok beneran apa enggak sih? Sampai besoknya saya masih berpikir, masih nanya, ini beneran apa enggak sih? Iya, Kok iya, tumben gitu. Iya. Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, ya saya support. Saya tidak yakin Bapak tidak mikir panjang saat itu. Pasti ada pikiran-pikiran apa yang nanti akan saya sharing, apa yang akan saya create untuk project besar ini.
Saat itu obrolan sejauh itu belum mikir tema belum. Belum. Oke. Baru sebatas saja kan. Baru saja. sebatas Pak join yuk, Ya. baru segitu. Ya. Lalu ketika misalkan sudah muncul tema besar diinformasikan, apa yang Nah, jadi setelah pikiran? dikasih tahu ada tema, memang temanya berat. Saya pikir berat waktu itu. awalnya? Awalnya. Oke. Tapi karena kita sharing pendapat dan Mhm. apa sih yang dimaksud dengan Raja Sawana ini, ternyata kepemimpinan. Ya. Nah, kepemimpinan itu ternyata dari segala aspek yang diceritakan tadi. Dari skup terkecil Ya. pun ternyata masuk kepemimpinan. Pokoknya asal kalian bikin cerita pasti akan menyangkut ke sana. Contohnya saja, contoh kasarnya aja, misalnya bikin cerita di kelas gitu, ya ketua OSIS-nya lah. Pokoknya anak-anak muda sekarang kan sering bikin cerita tentang sekolahnya. Betul. Nah, sekolahnya itu kan ada ketua kelas, Ada. ketua OSIS. Nah, Ya, itu salah satu cara kepemimpinan. Oke. Misalnya yang paling paling dekat dengan kita, misalnya kelompok bersepeda gitu, pengen bikin cerita kelompok bersepeda. Nah, dari situ kan pasti ada pimpinannya. Ada. Iya, betul. Bagaimana betul. sih cara ngajak, bagaimana sih cara mengolah Koordinasi. koordinasinya yang bagus ke seorang kepemimpinan. Kan dari situ juga bisa dibangun cerita. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misal mau daftar dari acara ini nggak usah mikir ruwet, dalam artian fokus ke tema besarnya dulu. Ya, betul. Yang penting kumpulin niatnya dulu full 100% baru ikutan di sini. Nanti masalah ilmu dan perintilannya akan kita sharing. Karena memang sistemnya akan sharing ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Nah, tapi setelah Bapak sharing and then ketemu sama tema besar, kira-kira saat itu ada nggak kepikiran bahwa akan ada tantangan-tantangan lain nih untuk dunia animasi di Bali, atau sudah diantisipasi belum kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seperti saya tadi, misalnya tema besar dan segala macamnya? Benar sekali. Kita dari panitia khusus yang di workshop itu akan mendampingi Oke. adik-adik kita yang mendaftar, terutama pertama akan ada semacam mentoring Oke. tentang cerita. Jadi adik-adik nggak usah khawatir deh, daftar aja dulu. Yang penting skill adik-adik ada di animasi, Oke. passion adik-adik ada di animasi. Entah itu karakternya bagaimana nanti. Animasi adalah gerak. Oke. Ya. Balik yang tadi ya. Contohnya saja karakter yang awut-awutan aja, contohnya SpongeBob itu. Yang entah bagaimana kok bisa diterima. Iya benar, kayak kotak yang penting dia Ya. bergerak, ada mata tidak simetris pun dia masuk di situ gitu ya. Betul. Oke. Betul. Karena itu seni kan, Seni. bagian dari seni. Oke. Seni gerak. Iya berarti niatnya dulu, nanti kalau memang mau fokus belajar di seni gerak. Tapi ini event pertama kali. Pak Agung sendiri sebenarnya sangat menarik karena bahwa akhirnya ada di Bali yang buka kesempatan dan buka ruang. Karena kalau misalnya saya flashback mungkin tahun-tahun kemarin beberapa animator Indonesia sudah masuk di Kanada, bahkan kemarin megang film film kelas internasional, film gede, brand gede. Ini kan sebenarnya punya ruang besar, tapi di Bali selama ini kan ibaratnya kayak nggak pernah muncul nih karena nggak ada ruang. Jadi PR terbesarnya adalah mengkomunikasikan ini. Teman di Bali ada komunitas khusus nggak sih Pak, Bapak mengkomunikasikan hal ini ke mereka? Sebenarnya saya kalau di komunitas itu ada asosiasinya sebenarnya. Oh, itu harus saya tahu tuh. Ada asosiasi di Bali. Asosiasi Ainaki Bali. Oke. Asosiasi industri panjang pokoknya industri konten Indonesia. Gitu. Oke. Salah satunya adalah ada animasi. Oke, dan mereka akhirnya tahu ada acara ini. Oke. Dan sharing pekerjaan, sharing macam-macam itu ada. Oke. Tapi kalau adik-adik kita yang masih dalam tahap tahap pengembangan diri, Ya. itu kan sudah dalam tahapan industri ya. Betul. Tapi kalau masih dalam tahapan pengembangan diri, itu bisa sering-sering ya cari informasi di internet. Ngulik-ngulik, belajar ngulik. Istilahnya ngulik-ngulik Oke. untuk belajar Iya, dan lain iya, sebagainya. iya. Nah, sedangkan untuk workshop yang kita akan adakan adalah sistemnya pembelajaran, tapi di mentoring supaya apa? Hasilnya benar-benar bagus gitu. Oke. Tidak seperti asal bikin saja nanti. Oke. Kenapa di mentoring? Ya. Ya itu tadi, kita ada tahapan mentoring dari awal adalah tentang cerita.
Oke. 10 cerita yang terbaik Mhm. itu akan kita jadikan workshop untuk dianimasinya. Jadi mimpi mereka Ada akan menurun. direalisasikan. Direalisasikan Oke, ke oke. animasinya. Oke. Dan di animasinya itu, Mhm. itu akan di mentoring selama kurang lebih 1 bulan ya. Oh, oke. Ya. Jadi tahapan apa sih yang bagus itu? Mhm, mhm. Pokoknya kita akan terus kawal terus Iya. supaya hasilnya benar-benar bagus. Oh. Jadi nggak dilepas begitu saja ya? Nggak dilepas itu saja Iya, sambil kita mendidik adik-adik kita bagaimana sih sinematografi yang baik. Oke, dari ide Tidak. cerita sinematografi, oke, Betul. terus. Tidak hanya hanya bisa gambar saja, Oke. tapi bagaimana sih memvisualkan angle gambar supaya nggak bosan gitu penontonnya bagaimana. Nah itu ada trik-triknya. Maka dari itu adik-adik kita yang berminat jangan ragu untuk mendaftar. Oke, trik ini semua di-share di workshop ya Pak ya? Betul. Fix saya ikut sih kalau gitu. Ya, Tapi belum bisa semangat. gambar kan baru belajar. Niat saya udah 100%. Gak apa-apa. Ya kan? Niat udah ada 100%. Ya kan? Untuk daftar sudah nih. Berarti kan kesempatan untuk belajar bisa. Karena belajar kan tidak ada batas usia ya Pak ya? Benar. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau pengen belajar, intinya adalah niatnya dulu dikumpulin, kita ikutan dari acara Sastra Saraswati Swana yang keempat ini, di mana mengambil tema adalah animasi. Nah, terkait juga tentang teman-teman yang harus dipersiapkan untuk daftar apa saja? Kalau teman-teman untuk persiapan. Selain niat ya Pak, selain niat ya. Ya betul sekali. Bisa dilihat di Instagram ya, Oke. atau di informasi beberapa WA. Mhm. Itu saya lupa. Oke, apa saja sih. berarti boleh dibantu nanti Anak Agung Gede Aryawan, Pak Ari, boleh diingatkan untuk teman-teman apa yang harus dipersiapkan. Mungkin nanti bisa cek ke sosmed aja atau panitia. Ya. Oke, langsung di Simple. situ ya. Baik, tapi untuk pendaftaran masih dibuka. Masih dibuka. Ya. Kita menunggu sampai ya deadline 12. tanggal 12 lah deadline Oke, oke. resminya. Oke. Tapi kalau adik-adik kendala di bidang apa gitu, kita bisa sharing. Mhm. Sharing dengan panitia. Oke. Bisa menghubungi mana Pak, saya masih ada ini bisa nggak di di hall sebentar saja, Oh, misalnya oke. sampai besok gitu. Nah kita lihat teknik kondisinya bagaimana sebenarnya, kendalanya bagaimana kita Iya, bisa terima. Oke, Masih kita berarti bisa. sosmed Puri Kauhan Ubud juga terbuka 24 jam untuk Betul. teman-teman yang pengen nanya-nanya dan kepo. Apalagi masalah tema, batas waktu dan segala macamnya ya. Iya. Oke, saya ke Pak Anak Agung Gede Aryawan dulu. Tadi terkait workshop sudah dikasih tahu sama Pak Agung. Untuk setelah workshop nanti akan dicari berapa besar, and then juaranya akan seperti apa. Mungkin boleh di-sharing dulu, dikasih tahu ke kami, teman-teman yang kepo banget nih. Oke, setelah pertama kan mesti ada minat dulu ya. Betul. Nah, dan memang biasanya sih adik-adik itu hobinya nonton dulu, Ya, terus mempunyai bakat, yes. terus senang dan pingin melakukan. Setuju. Nah, keinginan inilah yang mesti ada dulu kan Mhm. untuk mau mendaftar. Nah, baru kemudian memikirkan mengenai tema dan segala macam, yang kemudian mendaftarkan diri aja. Oke. Ya jangan pikir terlalu ruwet lah gitu. Soal kepemimpinan ini didaftarin aja dulu, nanti konsepnya dimasukkan, nanti diantara seluruhnya yang ikut itu kita pilih mungkin 10 ya kira-kira. 10 dulu. 10, kemudian kita kasih uang lelah gitulah untuk Reward dikit. reward Oke, ya, oke. supaya ada semangat dikit gitu. Iya, iya, 5 juta mungkin per Grup. Ya per grup itu, Oke. baik grup ataupun sendiri silakan. Nah kemudian dari yang 10 itu nanti kita akan mengadakan workshop. Oke. Ya. Workshop. Nah lalu? workshop ini kemudian ya kira-kira sebulan lah untuk dibantu untuk merealisasikan konsepnya itu. Oke. Ya. Nah kemudian baru kita pilih yang terbaik. Ya. Di antara yang sudah melakukan ini, sebulan kemudian kita pilih yang terbaik lah gitu. Oke. Dari yang terbaik ini ada hadiahnya sih. Oke. Ya, Kalau ada- tadi dapat reward 5 juta, kalau ini hadiahnya kira-kira berapa? Yang mungkin yang pertama itu 8 juta. Oke. Ya. Terus kemudian ada menurun setelah itu ada yang 6 juta, 4 juta. Kemudian juga ada hadiah untuk yang harapan gitulah. Ya, ya, ya. Nah, jadi semuanya akan dibantu. Oke. Karena sifatnya ini kan membangkitkan keinginan untuk
untuk ikut beranimasi. Dalam artian mereka berani saja untuk menunjukkan kreativitas dalam animasi ini. Yang penting itu kan kemauan. Iya. Nah kemudian juga nanti kan mereka akan dilihat ini oleh industri kan. Betul. Ya kalau mereka memang hobinya dan semangatnya di sana dan berbakat, ya mungkin saja ada yang ingin merekrutkan. Amin, Astung Karya kalau sudah sampai direkrut di situ. Tapi paling tidak di sini dulu mereka berani nunjukin kreativitas mereka, permasalahan mereka atau kendala mereka yang akan dimentoring sama senior-senior ini, begitu ya. Dengan total hadiah tadi, berarti total kisaran kalau ditambah-tambah 25 jutaan tadi. Begitu ya. Oke. Nah tadi kan sebenarnya sempat di-mention selain Pak Agung dari Timeline Studio ada juga juri dan juga mentoring yang lain. Orang-orang hebat kita belum sebut namanya ada siapa saja. Teman-teman biar tahu orang-orang hebat tersebut ada siapa, boleh dikasih tahu Pak? Nanti juga di samping memang yang menguasai secara teknis ya. Baik cerita maupun cara mengimplementasikan animasi ini yang sangat cukup kompleks ya. Dari Pak Agung sendiri, terus kemudian ada dari segi mungkin perspektif storyline ataupun dari perfilman itu ada Pak Gari Nugroho. Om Gari Nugroho. Ya, beliau kan sangat senior sekali ya. Betul. Dan sudah cukup lama ya. Dan beliau juga akan membantu untuk mementorin juga. Oke, Pak Gari Nugroho, Pak Agung, terus ada yang lainnya lagi. Saya sendiri juga ikut. Oke, baik, Pak Riawan juga ikut dan tim yang lain tentu saja yang ikut berkontribusi di sini dan menerima keluh kesah teman-teman apa sih kendalanya atau teman-teman apa sih jadi masukan dengan harapan bahwa mereka berani dulu berkreativitas dan juga nunjukin kemampuan mereka. Yang pastinya nanti masalah total hadiah sebenarnya ini bukan ukuran. Bukan yang ikut. Utama ya, bukan ukuran utama, tapi yang paling penting adalah Bali sendiri ini ada satu ruang di mana teman-teman animator animasi dikasih ruang. Kalau kemarin kalau tari tradisional atau apa itu sudah dapat ruang-ruangnya. Sekarang giliran animasi biar lebih menyala lagi. Begitu ya. Oke, tapi harapan dari Pak Agung Gede Aryawan sendiri dari Yayasan Budi Kawan Ubud dengan ada acaranya ini apa sih sebenarnya? Nah, ini kan salah satu media ya. Sekali lagi saya balik ke awal ya bahwa kita di Bali itu kan sebenarnya kecil ya dari perspektif Indonesia ataupun dunia. Tapi kita itu punya pesan kan soal kepemimpinan. Kita juga punya harapan soal kepemimpinan. Dan hal yang lain-lain lagi ya yang kita itu juga pingin didengarkan di Indonesia dan di dunia. Betul. Nah, animasi ini ya salah satu cara yang paling efektif lah supaya suara kita bisa didengar. Cerita-cerita kita bisa juga didengar. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting ya. Supaya kita eksis lah gitu. Siap. Berarti paling tidak adalah sudah punya ruang, masalah eksistensi sebenarnya nanti belakangan lagi ya. Ini waktu kita sebenarnya agak mepet, saya pengen ngobrol lebih lama dari Pak Agung. Apalagi yang teman-teman peserta yang masih kayak aduh ikut nggak ya masih galau. Padahal punya kemampuan baru semester 1 ngambil kuliah kayaknya aku yakin nggak ya ikutan. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka? Atau paling tidak kasihlah mereka semangat motivasi. Sebenarnya satu adalah yang paling penting dari adik-adik kita adalah semangat. Kedua, begitu kalian masuk ke dalam workshop kita dan saya lihat bagus, saya pasti akan mengkontak dan mengajak kerjasama. Itu di luar hadiah ya. Dan itu nilainya mungkin lebih dari itu. Yang disebutkan tadi. Tadi. Itu janji saya kepada tim yang terbaik nanti. Saya rekrut untuk ngerjain animasi tingkat internasional. Sebenarnya teman-teman ini project udah di depan mata banget. Niat lo aja dulu dikumpulin kayak gitu. Ini makanya saya senang ada dari Budi Kawan Ubud sendiri yang mengadakan animasi. Makanya saya kaget di awal. Ini rezeki nih. Iya betul. Ini sambil mencari SDM. Yang saya didik sendiri. Kan di workshop saya sendiri yang nangani dengan tim. Betul. Jadi standar industri itu ada. Maka dari itu adik-adik yang passion di animasi nggak usah ragu lah. Harus ikutan. Harus ikut. Kesempatan tidak datang secepat yang kita pikirkan. Betul. Mungkin kesempatan ada 2 kali, mungkin 2 tahun, 3 tahun depan pasti ada lagi kan gitu. Betul. Tahun ini kesempatan saya untuk
memberikan workshop. Dan disubmit ditunggu sampai dengan 12 Juni 2024. Ya. Which is adalah 2 hari lagi 2 hari sudah ditutup. Tapi kemungkinan segala macam ada di informasi di Instagram @yayasanpurikauhan Ubud. Oke, dari Pak Aryawan ada yang ditambahkan lagi? Saya kasih waktu 30 detik. Saya Mungkin cukup Waktu saya ya, mepet. mungkin cukup ya. Oke, cukup. Baik. Karena memang penyiar agak sedikit harus makan waktu nih. Cukup ya, berarti apa yang sudah disampaikan cukup ya. Baik, terima kasih banyak untuk 2 narasumber saya yang hari ini sudah saya ajak ngobrol. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk sponsor tentu saja yang sudah mendukung acara ini. Ada PT Pupuk Kaltim, ada PT Pertamina Persero, ada PT Petrokimia Gresik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gas Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, dan juga PT Listrik Negara yang sudah support acara ini. Sekali lagi, thank you so much. Tanpa sponsor-sponsor ini, acara tidak akan bisa tergelar. Tapi yang paling penting juga buat Vinars diingatkan, jangan lupa buat kamu yang kemarin-kemarin hanya menjadi penonton animasi atau penikmat saja, dan sekarang ingin membuat film animasi, nah Yayasan Purikauhan Ubud kembali menyelenggarakan Sastra Saraswati Swana untuk keempat kalinya, di mana event ini dibuka untuk kompetisi film animasi yang bertema nilai-nilai utama dan praktek terbaik kepemimpinan Bali. Dan untuk pendaftaran dibuka sampai dengan 12 Juni, di mana kalau misalkan kamu sebagai pendaftar, nanti kamu akan ikut workshop yang dipandu oleh animator berpengalaman dalam produksi film-film animasi dunia. Yang juga beliau tadi sudah diajak ngobrol pemilik Timeline Studio, Bapak Agung Oka Sudarsana. Dan selain itu juga kita akan dikasih kesempatan mengikuti kelas dari kreator digital AI Nusantara yang dikenal dengan karya-karya AI mengimajinasikan Nusantara. Dan 10 peserta juga nanti dengan ide terbaik akan mendapatkan bantuan dana produksi sekaligus juga mentoring untuk menyelesaikan karyanya. Akan direalisasikan, di mana dewan jurinya ada Bapak Gari Nugroho, Agung Oka Sudarsana, ada anak Agung Gede Aryawan, dan juga Gede Joni Suhartawan. Makanya kamu tinggal klik ke bit.ly atau bit.ly bit.ly/Niti Raja Sasana, dan kamu bisa menangkan total hadiah 25 juta rupiah. Sekali lagi, acara ini didukung oleh PT Pupuk Kaltim, PT Pertamina Persero, PT Petrokimia Gresik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gas Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Listrik Negara.